Fundamental perekonomian Indonesia yang relatif stabil serta masih berlanjutnya musim pembagian dividen menjadi sentimen positif bagi pergerakan IHSG selama sepekan mulai tanggal 24 hingga 28 Juli 2023. Investor juga perlu mencermati sejumlah sentimen yang akan menggerakkan pasar baik hari ini ataupun sepekan ke depan. Terlebih pekan ini akan diwarnai oleh banyaknya bank sentral yang akan menggelar rapat moneter. Sudah bersama saya melalui sambungan virtual praktisi pasar modal Hans Kueh. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Pak. Iya Pak Hans, kalau bisa sedikit diberikan insight ya terkait dengan pergerakan IHSG hari ini dan satu pekan. Isu global salah satunya masih menarik terkait dengan beberapa bank sentral dunia, terkait suku bunga, kemudian inflasi, dan juga di satu sisi kita bicara mengenai aliran modal asing yang merupakan salah satu hal penggerak positif terhadap penguatan IHSG pada hari ini. Bagaimana nih Pak kalau kita mengelaborasinya Pak? Ya, memang pekan ini cukup banyak ya berita yang keluar ya. Jadi kalau kita lihat pertama ada Federal Reserve, kemudian ada ECB yang akan mengumumkan tingkat suku bunga, kemudian ada kebijakan Bank of Japan, kemudian di dalam negeri sendiri ada Bank Indonesia ya. Jadi itu beberapa hal yang diperhatikan oleh pasar gitu. Nah dari global memang kita melihat Federal Reserve ya, kelihatannya Federal Reserve tetap akan menaikkan tingkat suku bunga mereka 25 basis point gitu ya. 90% lebih ya konsensus pasar di sana memperkirakan Fed akan menaikkan tingkat suku bunga. Nah, tetapi memang yang jadi perhatian pelaku pasar tingkat bunganya udah diekspektasi. Sekarang yang ditunggu pasar itu adalah statement dari Jerome Powell sendiri. Apakah dalam statementnya itu dia akan menyampaikan komitmennya bahwa dia tidak menaikkan suku bunga lagi atau masih akan melanjutkan kenaikan suku bunga. Nah, kalau yang dilihat sebagian besar pelaku pasar memperkirakan dia akan membuat opsi yang mengambang gitu ya, tidak mau membuat satupun komitmen bahwa dia akan menaikkan suku bunga atau menghentikan kenaikan suku bunga gitu. Nah, padahal memang pelaku pasar melihat bahwa tingkat inflasi Amerika itu turun ya dari 4,1 ke 3% gitu ya. Biarpun kita ada sedikit masalah pada inflasi inti yang relatif tinggi gitu. Itu yang dari Federal Reserve sendiri gitu. Nah, kalau dari Bank Sentral Eropa sendiri, kalau kita perkirakan kelihatannya mereka masih akan menaikkan 25 basis point ya tingkat suku bunga di Bank Sentral Eropa gitu. Memang kendala yang dihadapi Eropa ini inflasinya masih relatif tinggi gitu ya, masih di 5,5 tingkat inflasi mereka gitu ya, dan tapi ini udah turun jauh banyak daripada puncaknya di 10,6 gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat dengan inflasi yang relatif rendah yang terjadi pada bank zona Eropa sendiri gitu ya, sebagian ekonom itu melihat bahwa kemungkinan Eropa itu cuma sekali kenaikan sekarang, kemudian edisi berikutnya mereka nggak ada kenaikan lagi. Tetapi sebagian masih berpikir dia masih melanjutkan kenaikan. Nah dari regional sendiri memang kita melihat menantikan Bank of Japan ya, karena Bank of Japan ini udah stay terus nih, nggak merubah kebijakan suku bunga dia. Padahal inflasinya udah naik ke 3,3%, jauh di atas target 2% dari Bank of Japan. Tapi ekspektasi pasar kelihatannya Bank of Japan akan stay lagi perubahan, tidak mengalami perubahan tingkat suku bunganya. Gitu. Nah, terakhir di dalam negeri ya, kalau kita lihat BI akan menggelar rapat juga gitu ya di tengah pekan, dan diperkirakan pada edisi Selasa ini BI kemungkinan akan stay suku bunga kita di 5,75%. Pak, kalau kita bicara mengenai capital inflow yang menarik ini, Bank Indonesia mencatat ada aliran modal asing masuk atau capital inflow sebesar 7,1 triliun selama pekan kemarin dari tanggal 11 hingga 13 Juli ya. Ini merupakan hal yang positif, berarti perekonomian kita trusted nih, tapi di satu sisi kalau kita lihat global, kemudian tadi Anda katakan Amerika sendiri akan menaikkan suku bunga. Apakah ini juga akan mempengaruhi Pak pergerakan capital inflow Indonesia, terutama tadi dengan isu The Fed sendiri masih sangat ambigu, apakah dia akan memperhatikan suku bunga, inflasi Amerika turun, kemudian juga Bank of Europe sendiri juga sedikit akan menaikkan suku bunga. Bagaimana Anda melihat hal ini Pak? Ya, asing cukup positif ya dengan ekonomi dalam negeri. Kelihatan mereka inflow masuk ke pasar obligasi dan pasar saham kita. Tapi sebenarnya inflow asing ini tidak terlepas dari ekspektasi mereka bahwa Federal Reserve sudah mencapai puncak kenaikan suku bunga ya, dan ekspektasinya memang cuma ada kenaikan di Juli sekali, tapi pasar tidak siap dengan kenaikan September gitu. Nah, jadi kalau kita lihat pas dana ini mulai mengalir kembali gitu ya kepada emerging market termasuk ke Indonesia gitu.
Nah, kita harus tidak melupakan gitu ya berita bahwa udara panas yang sangat tinggi yang terjadi di Amerika sendiri gitu ya, dan kemungkinan fenomena alam yang tidak bersahabat ini mendorong konsumsi energi lebih tinggi gitu ya. Ini mendorong harga minyak lebih tinggi Yep. dan komoditas lebih tinggi ya. Tentu ini cukup positif bagi Indonesia gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi ada Rusia ya yang ternyata mengakhiri perjanjian mereka di Laut Hitam gitu. Nah, ini langsung mendorong sebagian komoditas bergerak naik ke atas gitu ya, terutama biji-bijian. Dan salah satunya adalah minyak bunga matahari ya, di mana India sendiri menyatakan dia akan men-switch pembelian minyak bunga matahari pindah untuk membeli soybean dan CPO. Nah, ini tentu mendorong CPO lebih tinggi. Nah, pasar saham kita cukup banyak didukung oleh komoditas ya, jadi tentu dana asing akan cukup banyak inflow ke pasar saham kita karena kita adalah pasar yang cukup positif ketika harga komoditas bergerak naik ke atas. Ini terkait dengan komoditas ya. Kalau saya baca terakhir ini harga minyak mentah WTI itu month to date-nya naik ya Pak, 7,6%. Tadi Anda juga berusaha untuk merelevasi dengan saham-saham yang emiten memang berhubungan dengan energi dan juga komoditas. Lalu apa Pak yang menarik kalau kita bisa evaluasi? Meski di satu sisi pasti imbasnya ketika permintaan sendiri naik, pasti juga berpengaruh terhadap inflasi yang pasti akan melonjak lagi nih, terutama di Amerika Pak. Karena harga-harga pasti juga akan turut serta melonjak begitu. Ya, betul sekali Pak. Nah, itu yang jadi konsen kita juga gitu, bahwa di satu sisi kenaikan komoditas ini bagus bagi kita gitu ya, tetapi di sisi lain kita juga melihat kalau komoditas tetap tinggi gitu ya, inflasi akan bergerak naik ke atas. Kalau kita lihat di Amerika, inflasi inti itu lebih tinggi dari headline inflasi Amerika gitu ya. Kenapa? Karena harga makanan dan komoditas itu terutama energi di Amerika turun, deflasi posisinya. Jadi ini yang menyebabkan inflasinya kelihatan rendah, tapi inflasi inti lebih tinggi gitu. Nah, tetapi dengan berakhirnya kesepakatan di Laut Hitam itu mau tidak mau pasti harga gandum gitu ya, itu kemudian minyak bunga matahari, jagung itu pasti bergerak naik ke atas gitu. Dan ini pasti memberikan tekanan inflasi gitu pada global gitu. Jadi tentu ada sisi positif dan negatifnya. Nah, tetapi ceritanya adalah kita menantikan tentang Tiongkok sendiri ya. Yeah. China kemarin pertumbuhan ekonominya di bawah ekspektasi ya 6,3% dari perkiraan 7,3. Kemudian kalau kita lihat Bank Sentral kemarin mempertahankan suku bunga ya. Dan sekarang pasar agak ragu-ragu ya dengan janji pemerintah Tiongkok yang akan membantu sektor swasta gitu. Sehingga kalau kita lihat perlambatan ekonomi Tiongkok itu menyebabkan harga komoditas yang tertekan turun. Jadi ada dua sisi yang terjadi di pasar gitu. Jadi komoditas ini kalau Tiongkok terlihat stimulusnya agresif, ekonominya bisa growth tinggi, itu akan mendorong bersama faktor Rusia tadi komoditas naik lebih tinggi. Itu tadi beberapa sentimen global. Kalau kita ke dalam negeri Pak, yang menarik ini ada di pekan ini adalah laporan keuangan emiten di kuartal kedua 2023 dan rebalancing indeks LQ45. Bagaimana Anda mencoba mengelaborasi ini terhadap pergerakan bursa sepanjang pekan ini Pak? Ya, memang kalau kita lihat pekan ini diwarnai mulai keluarnya laporan keuangan ya. Setelah di luar negeri sudah keluar beberapa laporan keuangan dan ternyata di luar negeri laporan keuangan itu cukup bagus ya. Nah, di dalam negeri pekan ini ada beberapa emiten blue chip yang diperkirakan mengeluarkan laporan keuangan dari BBCA, BBRI, Bank Mandiri, BNI, dan ASI ya. Nah, kelihatannya keuangan laporan keuangan korporasi Indonesia masih akan cukup bagus gitu ya. Dan ini yang menjadi amunisi. Sehingga kalau kita pikir indeks kita kemungkinan akan bergerak positif gitu. Nah, dari segi rebalancing LQ45 diperkirakan ada saham bumi dan BRMS ya, itu akan masuk ke dalam jajaran emiten yang masuk ke LQ45 gitu. Jadi kemungkinan juga akan cukup menarik bagi dua emiten tadi gitu. Jadi secara umum memang sentimen dalam negeri cukup positif gitu ya. Dan saat ini kalau kita lihat yang dinantikan dalam negeri juga keputusan Bank Indonesia ya, yang diperkirakan stay suku bunga, tapi pelaku pasar ekspektasi BI ini di akhir tahun bisa menurunkan suku bunga ya. Minggu lalu neraca perdagangan kita keluar gitu ya, surplusnya menebal, tetapi surplus menebal itu di tengah ekspor yang turun gitu ya. Terindikasi import itu turun 18% dari perkiraan 7,5% ya turunnya gitu ya. Jadi ini mengindikasikan
adanya perlambatan ekonomi dalam negeri gitu ya. Jadi pasar ekspektasi BI bisa menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di akhir tahun. Mhm. Kalau Anda katakan tadi beberapa emiten yang terkait dengan energi, kemudian apa namanya konsumsi, apakah ini merupakan hal yang menjadi menarik karena beberapa para pelaku pasar masih menunggu kebijakan dari Bank Indonesia yang akan digelar pada tanggal 25 hingga 26 ini Pak untuk mengenai suku bunga sendiri. Kalau Anda melihat emiten apa saja nih Pak yang sangat sangat apa namanya volatile sekali dan sangat terpengaruh terhadap isu global selain tadi secara internal mungkin BI tidak akan terlalu banyak melakukan perubahan terhadap suku bunga sendiri Pak. Ya, kalau kita lihat memang kemungkinan emiten perbankan ini pekan ini cukup positif ya karena ada isu laporan keuangan, kemudian BI akan stay tingkat suku bunga gitu ya, jadi perbankan kemungkinan akan cukup positif. Kemudian kalau kita lihat beberapa emiten komoditas memang harusnya cukup positif ya karena ada tren kenaikan harga minyak, kemudian CPO juga akan bergerak naik ke atas. Jadi kemungkinan akan cukup positif bagi beberapa emiten tersebut gitu. Tapi kalau untuk trading memang kita ngambil beberapa saham ya seperti Arto gitu ya, Mayora, kemudian SIMP, Telkom dan Power gitu ya. Ini beberapa emiten yang dalam sepekan terakhir ini tertekan turun gitu ya dan kita melihat ada potensi untuk melakukan rebound naik ke atas. Nah ini menarik kalau kita bicara mengenai saham-saham emiten yang memiliki exposure domestik tapi tidak terbatas pada emiten konsumen. Bapak bisa sedikit mungkin memberikan analisa mengenai ini Pak? Ya, memang kalau kita lihat sekarang yang jadi pertanyaan besar pasar ini adalah ketika biji-bijian dan komoditas pangan bergerak naik ke atas gitu ya. Sebagian emiten yang terkait dengan consumer goods ini kemungkinan akan relatif agak tertekan gitu ya posisinya karena cost mereka akan bergerak naik. Tapi emiten yang melakukan ekspor CPO gitu ya seperti AALI, Lonsum, SIMP dan Esgro itu kan relatif lebih diuntungkan ya kalau harga CPO bergerak naik ke atas gitu. Tetapi kita juga harus melihat bahwa pelaku pasar juga bersiap-siap bahwa Indonesia memasuki event menjelang periode kampanye gitu ya, di mana baliho dan foto-foto udah banyak keluar di jalan gitu ya. Nah biasanya kalau memasuki periode pemilu tadi, konsumsi masyarakat meningkat gitu ya, karena ada dana pemilu yang masuk ke perekonomian dan ini cukup bagus mendorong roda perputaran perekonomian. Nah biasanya 1 tahun menjelang pemilu itu sektor-sektor consumer goods yang akan lebih baik gitu ya posisinya gitu. Jadi agak balance gitu posisinya dalam negeri. Jadi kalau kita lihat secara umum sebenarnya IHSG kita lebih punya tren untuk bergerak naik ke atas ya sampai dengan akhir tahun ini dan dibandingkan potensi tekanan turun sendiri. Pak terakhir ini rekomendasi saham meskipun tadi Anda sudah sedikit memberikan apa namanya bocoran ya tadi saham-saham yang terkait dengan konsumsi perbankan terutama kalau kita bicara dengan kebijakan BI maupun internasional bank sentral apalagi Pak yang menarik yang mungkin bisa dicermati oleh para pelaku pasar pada hari ini dan sepekan ini Pak. Ya, ini untuk trading ya kita rekomendasi tentu saham Arto ya kalau saat ini terkoreksi turun gitu ya dan kalau kita lihat tren suku bunga mungkin akan berakhir bank teknologi juga menarik ya. Arto kita rekomendasi beli 3.000 sampai 3.080, cut loss di bawah 29.40, target kita 3170 sampai 3240. Kemudian consumer good Mayora gitu ya, ini mulai naik ya dari pekan lalu, jadi kita rekomendasikan beli di 2350 sampai 2500, cut loss di bawah 2300, target kita 2610 sampai 2700. Kemudian SIMP ya, kita rekomendasikan beli di 428 sampai 440, cut loss di bawah 419, target 458 sampai 466 ya. SIMP ini terkait dengan harga CPO. Kemudian Telkom gitu ya, Telkom memang terlihat agak turun ya beberapa saat ini, tapi kita melihat ada potensi swing naik, jadi kita rekomendasi beli di 3.800 sampai 3.870, cut loss di bawah 3.730, target kita 4.020 sampai 4.180. Kemudian yang terakhir Tower ya, kita rekomendasikan beli di 1.030 sampai 1.065, cut loss di bawah 1.000, target kita 1.110 sampai 1.130. Nah selain saham itu memang saham-saham perbankan dia yang merilis laporan keuangan
diperkirakan akan cukup positif pergerakannya. Kalau tadi Anda katakan bahkan salah satu consumer good ya Pak, ataupun retail ya dari Mayora sendiri. Apa yang menjadi salah satu headline yang menarik Pak dari rekomendasi Anda mengenai hal ini Pak? Ya, kalau kita lihat memang ini secara teknikal ya, memang saya lihat sudah koreksi yang terjadi berpotensi untuk rebound gitu. Tapi memang di akhir periode tahun ini memang yang dinantikan pasar itu memang adalah event menjelang kampanye sendiri gitu ya. Di mana biasanya consumer good cukup positif. Tapi memang orang sedikit khawatir rata-rata consumer good ini karena terlihat sudah Rusia memblok Laut Hitam gitu ya, dan kemarin ada kapal yang di kapal-kapal diperingati ya supaya tidak masuk dan keluar ke Ukraina sendiri gitu ya, diperkirakan gandum akan naik. Jadi sentimennya agak bercampur ya terhadap emiten seperti consumer good ini. Tetapi secara umum menurut kita pada periode pertama perang Ukraina-Rusia sendiri gitu ya, ketika global komoditas naik ya, gandum naik, kita tidak mengalami banyak goncangan gitu ya. Jadi sentimennya negatif, tapi pengaruh ke emitennya mungkin nggak terlalu besar gitu ya. Dan event kampanye yang akan terjadi di akhir tahun itu lebih positif ya bagi kita. Terakhir terkait dengan saham berbasis telekomunikasi nih Pak, yang menarik mungkin. Ya, kalau kita lihat seperti Telkom sendiri gitu ya, memang saya melihat rekomendasi ini memang basisnya teknikal ya, karena tren sahamnya lagi bergerak turun ke bawah gitu. Tapi kalau kita lihat aktivitas masyarakat meningkat menjelang periode kampanye juga gitu ya, harusnya sektor telekomunikasi ini tetap menjadi salah satu yang sangat menarik gitu ya posisinya. Baik Pak Hans, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Sepertinya sentimen global terkait dengan suku bunga dari sejumlah bank sentral, kemudian juga inflasi dan juga rapat dari Bank Indonesia sendiri pada pekan ini merupakan salah satu sentimen-sentimen yang juga harus diperhatikan oleh para pelaku pasar. Terima kasih untuk perbincangannya Pak, salam sehat selalu Pak. Ya, terima kasih.